Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, tahassun bidil, ya, kita doa dulu supaya hari ini dan seterusnya kita tidak terjangkit wabah virus COVID-19, dan itu karena maunah dari Allah. Semoga kita dan keluarga kalian semua yang melihat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tahassuntu bidil izzati wal jabrut wa atasumtu bi rabbil malakut wa taqaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadzal bala wal waba wa qina syarrad da bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Para sahabat yang dimuliakan Allah, saya sekarang ini sedang di kecamatan mana? Muarawahau Komben. Dan saya di sini di rumahnya seorang peruqyah Jamiah Ruqyah Aswaja, peruqyah JRA. Dan di dalam postingan itu judulnya apa tadi? Lupa saya sampai judulnya. Judulnya adalah mengapa praktisi ruqyah JRA terkena sihir. Jadi para sahabat yang dimuliakan Allah, ada beberapa sebab yang menjadi pemicu peruqyah itu terkena sihir. Walaupun dia bukan peruqyah sekalipun orang terkena sihir. Cuman kalau praktisi ruqyah ini apa kemungkinan yang terjadi? Yang pertama yaitu, ini perlu diketahui para praktisi ya. Yang pertama yaitu awalnya dia tidak terindikasi sihir, kemudian meruqyah baru terindikasi sihir. Kenapa? Karena ada beberapa SOP atau aturan dari Jamiah Ruqyah Aswaja yang tidak dilaksanakan. Apa contohnya? Contohnya adalah di dalam SOP Jamiah Ruqyah Aswaja, para praktisi itu dianjurkan untuk tahsinat, perbentengan diri. Dan sering saya sampaikan perbentengan diri peruqyah itu banyak sekali. Ini yang harus dilakukan adalah pertama, sholat duha jangan ditinggalkan. Sholat malam meskipun 1 rakaat. Kemudian zikir sakron setelah subuh, hizib bahar setelah asar, baru doa-doa Nabi. Baik, insya Allah setelah itu, dan kalau mau meruqyah pun jangan lupa berdoa supaya jinnya tidak dendam. Maka kita doa dengan doa sesubakir ya. Subhana man ihtajaba bijabarutian khalqihi la ainan tarah wala nadidda wala didda siwa. Insyaallah dengan seperti itu, ruqyah model apapun kita tidak ada serangan balik, tidak ada implikasi. Dan bagi panjenengan semua yang tahu poin pertama ini, tentu kalian tetap tidak boleh takut, karena kalau takut ya nggak usah ngeruqyah. Banyak umat Rasulullah SAW yang menderita karena penyakit gangguan gaib. Yang kedua penyebabnya, yaitu yang pertama karena alasannya praktisi ruqyah tidak melakukan tahsinat sebagaimana anjuran dari Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja. Yang kedua adalah dia sebelum bergabung itu sudah terindikasi sihir, kemudian ikut JRA, SOP sihir tidak dijalankan dengan benar. Contoh, dia ketarik ke satu tempat terindikasi sihir, dia tidak gali, dia tidak sirami. Contohnya adalah pada video pada tempat saya berdiri saat ini. Silahkan dibuka di YouTube saya siapa beliau dan seterusnya, entahnya nggak pengenalan lagi lah. Intinya di sini ada sihirnya. Dan kemarin malam ditemukan oleh tim LPG. LPG itu sekarang sudah dihapus, Laskar Pelacak Gaib dihapus, tadi dari Laskar Pelacak Gangguan. Ditemukan oleh Laskar Pelacak Gangguan Divisi Ruqyah Kalimantan Timur, Mbah Mahfudin. Orangnya hilang mana tadi? Lagi udat-udut. Nah, kita temukan di sini. Ini di sini ada patok kuburan. Ini patok kuburan. Kemudian ada minyak bekas. Sebenarnya ini ada minyaknya. Minyaknya, ada tulang. Ini tanah kuburan. Dengan kain kafan. Mana kain kafan? Mana lagi ditarik kok enggak sih tadi malam? Loh. Kok hilang? Ada kain kafan yang di kain kafan yang diraja. Kan kemarin sudah saya bilang, saya pernah ngomong ya. Jadi ada wafak-wafak itu untuk nyantet. Saya ulangi.
Ada wafak-wafak itu untuk nyantet dengan tinta merah. Dan itu pelakunya juga umat Islam. Waliyadzubillah, kan kemarin saya sampaikan Labib bin Al-Assam itu juga orang Islam. Allah ya Allah. Pokoknya intinya kalau merah ditandai pakai merah. Dan nanti akan sudah saya ajarkan sebenarnya rajah yang bukan rajah, cenderung ke, kalau rajah sebenarnya bukan rajah itu tilasmat namanya, bukan rajah. Kalau rajah itu sesuatu ditulis di tubuh, namanya rajah, tato. Tapi kalau sesuatu ditulis untuk nyantet orang pakai tinta merah itu namanya tilasmat atau tolasim. Dan itu kita tepukan setelah kita ini ceritanya kita mau ke Wahu. Ikuti saya. Mana? Kemberau. Masya Allah. Nah, biar nggak apa-apa, biarin. Nah, jadi bentar, enggak ada. Ya di sini. Ini toko ini sebelum ikut JRA dia sudah terkena sihir ya. Jadi jangan salahkan JRA-nya, misalkan ini anggota JRA kok kena sihir. Lah memang sebelum kena JRA sudah kesihir. Nah, tokonya kan sepi, kan sebelah-sebelahnya juga bisa dilihat sebelah-sebelahnya sebelah-sebelahnya. Nah, dia kan ini tertutup ini. Nah, karena pertama ada Om Basuni yang bertamu karena ditutup. Yang kedua ya memang kena sihir. Nah, kita ketemukan di sini. Tadi ketemu di mana? Ini kalau yang Sebentar, mic-nya biar orang-orang dengar. Oke. Tadi malam kita menemukan bukul yang ada energi yang di sini. Kita temukan tadi malam ada daerah sini, Gus. Ini sampai sini. Ini energi yang sampai sini. Kemudian di sini kita gali, coba pertama kita gali di sini, ketemu plastik yang berisi dengan tanah kuburan. Ya. Kemudian kita gali lagi. Tadi malam saya merasakan lagi juga merasa ada di sini. Tengah sini saya gali ternyata ada ketemu patok kuburan. Nah, kemudian saya gali lagi di sini, ternyata di sini tanah kuburan semua. Sini sampai sini. Allah. Jadi kenapa bilang tanah kuburan? Karena di sini tanahnya itu berbeda dengan tanah asli. Oh gitu. Iya, dan kita merasakan di sini ada juga energinya. Tanah yang asli itu seperti ini yang di sini. Nah, kalau yang tanah kuburan yang dikasih dia warnanya agak hitam. Di sini, nggih. Berbeda dengan tanah yang asli di sini. Itu pakai bungkus. Pakai dibungkus dengan plastik, Gus. Nggih. Terus kemudian tadi nggih, biar awet. Kemudian maksudnya santetnya biar awet. Oh. Terus kemudian tadi malam kita juga menemukan tempat lain. Yang minyak kemana? Yang minyak di sini, Gus. Tadi malam kita menemukan minyak di sini. Yang menemukan Ustaz Mahfud. Ini tadi malam di sini. Oh iya. Di sini. Kemudian di sini menemukan kain putih yang berajah. Tadi malam ditanam di sini minyaknya. Iya, di sini. Iya, di sini. Oh ini nih. Zoom. Bisa nge-zoom enggak? Zoom dia. Oh di sini. Kemudian kain kafan di sini. Kain Yang kafan bertuliskan raja di sini berwarna merah bertuliskan Bukan raja, keliru. apa tuh? Tilasmat. Tilasmat. Jelasman. Tolasim. Atau tilasmat. Udah. Sama daerah yang di samping itu tulang, Gus. Oh iya. Nah, yang di sana. Jadi sekali lagi itu bukan raja. Raja itu di tubuh. Raja kok dipendem. Bukan raja namanya. Nah, sebenarnya para sahabat, akan saya bongkar satu-satu. Tanah kuburan itu untuk nyakiti. Sebagaimana tanah kuburan itu untuk nutup toko. Sedangkan yang untuk nyakiti itu tulang. Sedangkan minyak itu memang untuk menutup. Macam-macam. Jadi intinya kita lihat memang toko seperti ini. Coba kamera diarahkan ke sana.
Jadi toko-toko orang dagang itu kalau dia imannya lemah, diarahkan ke semua toko-toko, itu mereka itu mencari kebahagiaan dengan cara yang kufur dan batil, yaitu datang ke dukun, minta penglaris, minta apa dan lain sebagainya. Dan itu kekufuran karena ada hujam, ada jinnya, bersekutu dengan jin. Kok tahu kita bersekutu dengan jin? Lah ketika diruqyah kesurupan, jinnya juga ngomong. Dan ini bukan sugesti, saya ulangi bukan sugesti. Karena apa? Cira sekarang nggak ada ngeruqyah pakai kondisi area kritikal. Jadi, ngopinya kurang jauh lah yang ngomong sugesti. Dan sebenarnya Pak sahabat, ini memungkinkan sembuh belum? Belum. Ini yang saya maksud, mereka itu kan nggak lihat saya. Ini yang saya maksud, mereka ini kadang tidak sembuh ketika menjalankan SOP karena menyepelekan. Menyepelekan itu apa maksudnya? Menyepelekan itu dia menangani kasus dirinya sendiri itu tidak serius. Kayak kemarin saya tanya dulu nih, biar orang-orang tahu kesalahannya di mana. Dulu kamu pernah enggak deteksi di sini? Ya, di sini saya sudah merasakan bahwasanya ada gangguan sihir untuk usaha. Nah, pertanyaannya kamu gali enggak? Tidak gali. Nah, itu salah enggak kira-kira? Ya salah. Nah, ya wis. Padahal tempat lain saya gali, di rumah sendiri saya gali. Nah, kemudian ini ada yang nyuruh gali. Lah itu, ini yang nyuruh gali itu. Nah, jadi sebenarnya saya juga agak sedikit malas. Maksudnya malas itu bukan malas ya, capek kemarin itu. Makanya saya bilang, saya turun dari sini lah. Ini mobilnya kan di sini nih. Ini turun, blak. Nah, saya sudah bilang geleng-geleng tertawa sayang. Kalau bukan tertawa karena melihat dia. Ini orang kok gak ngerti gitu lah. Ya wis lah, gak apa-apa. Itu ujian untuk orang beriman sihir itu ya, para sahabat. Nah, kenapa saya bilang sembrono atau tidak sembuh-sembuh kasus sihirnya? Ternyata itu peruqyah itu kadang itu kalau dikira santet itu cuman 2 titik. Seperti tadi ya. Terus dia terus leha-leha. Leha-leha itu apa ya? Santai-santai, leha-leha. Weh, saya sudah sembuh-sembuh. Padahal belum. Karena saya tadi cek masih ada 4 titik. Nah, ini yang membuat lah seperti ini. Dia mau gali-gali. Nah, itu si Satu lagi Gus, ketika kita ini lo ngomong ini lo. tadi malam sekitar jam 3 ketika pas menemukan patok kuburan, itu tiba-tiba bau bangkai sangat menyengat sekali. Sepanjang ini. Jadi ketika ini digali, ini bau bangkai ini tiba-tiba sangat menyengat sekali. Nggih ngoten Gus. Dia kalau nggak editan nggak pede deh. Karena harus editan kalau dia. Biar kelihatan romantis. Baik para sahabat, bentar. Jadi ini harus dicari, ya, tidak boleh disepelekan. Karena apa? Satu, sihir itu akan mengenai tiga aspek ya. Pertama, kesehatan keluargamu. Aspek keluargamu terancam. Kepala pusing, punggung berat, kakinya sakit kan? Ini istrinya sakit, belum bisa. Istrinya sakit, kepala pusing, punggungnya berat. Ayahnya tadi ketika kesini juga sama. Yang kedua, aspek psikologis. Mudah marah, saling cekcok, saling buruk sangka. Nah, dan yang ketiga adalah ekonomi. Pengaruhnya ekonomi, saya ulangi, fisik, psikologis, ekonomi. Makanya batil walaupun medianya tadi pakai wafak, pakai tilasmat, batil. Batil ini. Allah. Beginilah para sahabat, ini kehidupan di luar Jawa, di Kalimantan. Sebenarnya di Jawa juga banyak. Jadi ini tidak ada urusan dengan Jawa dan luar Jawa. Ini karena keimanan seseorang kepada Allah ini sangat rendah. Mestinya dia ini mencari rezeki dengan halal dan barokah yang wasi'. Tidak harus banyak lah. Karena Rasulullah itu kalau mendoa rezeki ya rizqan wasi', bukan rezeki yang banyak. Kalau banyak untuk apa? Nanti mohon maaf pemirsa, yang ngirim itu tidak saya ajarkan caranya ya, walaupun kita tahu. Tadi saya bilang yang ngirim siapa, saya ajarkan caranya. Oh ya bener deh ya, kata beliau begitu.
Dan saya tidak akan ajarkan kepada praktisi ruqyah cara mendeteksi siapa yang mengirim, karena siapapun yang ngirim harus kita maafkan. Ya. Terus para sahabat semua, setelah ini dicari, nanti kan 4 titik ini harus dicari. 4 titik dicari supaya apa? Supaya ya bismillah sembuh sesuai SOP yang kita lakukan. Saya memberi SOP ini sudah tajribah, sudah beberapa tahun. Jadi menghasilkan sebuah teori. Teori itu hasil kumpulan praktek. Baik, begitu aja Pak sahabat. Semoga saya mohon doanya kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan saya di Berau ini perjalanan lancar, diselamatkan Allah karena jalannya luar biasa. Saya berpikir orang di sini itu ya Allah, kita ini belum apa-apanya, gini lancar saja. Sedangkan mereka dalam keadaan jalannya susah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menjaga umat Rasulullah SAW yang ada di sini, dan mereka-mereka yang menyihir saudaranya sendiri sesama orang Muslim, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala karena kebodohan dan kecerobohan mereka, ketidaktahuan mereka, kejauhannya mereka dengan orang-orang soleh. Dan nantinya mereka nggak ngerti bahwa perbuatan mereka itu akan menyengsarakan mereka di dunia dan di akhirat. Apa faktanya? Kalau buktinya, kalau orang Islam menyantet sesamanya, pertama ekonomi akan merosot. Meskipun ini tertutup, Allah akan menolong. Nanti bismillah akan kembali pulih ekonominya. Sedangkan yang mengirim, nah ini ada yang mengirim. Kalian tadi lihat fotonya, audio, videonya, pokoknya adalah. Insya Allah akan kembali sihir-sihirnya kepada dia. Nanti kita akan ajarkan cara untuk membentengi tanpa kita harus mengembalikan secara otomatis. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Mereka akan merosot, ekonominya akan gugur karena perbuatan mereka sendiri. Ibaratnya dia yang menanam, dialah memanen. Belum lagi di akhirat, Masya Allah. Karena perbuatan syirik ini, selama dia tidak tobat, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Oke, sihir memang haram. Hadus sahir darabatan bisaib, termasuk dosa besar. Tapi kalau sudah pesugihan, kita itu memelihara jin. Jangan seperti orang yang masih ragu imannya kepada Allah sehingga mengatakan itu kan sesama makhluk Allah. Iya, tapi jin, Lata Uzza itu juga sama. Maka itu bukti bahwa orang yang berbuat kekufuran akan sengsara di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jawaban kenapa praktisi ruqyah JRA itu tidak sembuh dari atau terkena sihir, jawabannya yang pertama, dia tidak menjalankan, intinya adalah dia tidak menjalankan SOP, begitu para sahabat. Tidak menjalankan SOP dengan benar, tidak bertanya dengan ahlinya dengan benar. Tidak menjalankan SOP bagaimana? Orang yang terkena sihir, pertama tadi dia tidak menjalankan tahsinat, padahal ada itu tahsinatnya. Yang kedua adalah dia sihirnya belum sembuh. Sudah ada jawaban, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.